ketika seseorang terpuruk, ketika seseorang mengalami kesedihan, apalagi satu bangsa, yang paling gampang kan buat kita menghakimi, ya betul ya Bapak Ibu ya. Yang paling gampang buat kita menghakimi, menyalahkan, mencari kambing hitam. Kamu sih begitu, kamu memang begini. Atau sebaliknya begini, ya badai pasti akan berlalu. Ada dua kelompok memang. Kelompok teologi kemakmuran akan berkata bahwa mungkin kamu karena dosa. Mungkin kamu ada kesalahan. Dia terus akan Tuhan itu pasti akan mengangkat kamu sekarang sampai dan segala macam, mungkin kamu akan menjadi orang sukses dan segala macam. Lalu tapi di sisi yang lain ada orang yang menghakimi secara terus-menerus, ya. Dan kalau kita melihat di sini, Samuel tidak menghakimi mereka, tidak juga meninabobokan mereka, tetapi apa yang dilakukan? Dia melakukan satu tindakan yang tegas, menunjukkan keberadaan mereka pada saat itu. Ada yang harus mereka lakukan. Kita lihat, ini dalam sekali Bapak Ibu. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, itu artinya kalau kamu mau kembali kepada Tuhan dengan tulus, dengan totalitas kamu, dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ternyata walaupun mereka beragama pada waktu itu, mereka masih punya dewa-dewa lain. Ya, ada apa dewa di situ? Ada para Allah asing dan para Asitoret di tengah-tengah mereka. Ada Allah asing dan ada Allah Asitoret. Jadi itu kan ilah-ilah orang Kanaan. Itu dewa-dewa orang Kanaan. Itu patung-patung orang Kanaan. Mereka ada di tengah-tengah mereka. Banyak orang Kristen seperti itu, Bapak Ibu juga. Mungkin kita tidak punya patung, kita tidak punya dewa secara seperti pada zaman itu. Tapi ada mungkin ilah-ilah lain dalam kehidupan kita yang mungkin menghambat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang mungkin menghambat kita juga tulus kepada Tuhan. Atau dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Ada banyak. Apa itu? Mungkin hobi, kesenangan, ataupun mungkin keadaan. Keadaan itu apa? Ya keadaan sukses, keberhasilan, kekayaan, materi. Itu mungkin menghambat kita untuk datang kepada Tuhan dan menutup lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ataupun mungkin cara berpikir kita. Contoh misalnya gini. Ada banyak orang, sering Bapak Ibu, berkali-kali ada beberapa orang yang sudah beribadah di sini mungkin berapa bulan atau mungkin 1-2 tahun. Mereka bilang, Pak kami mau pindah gereja. Kenapa pindah gereja? Karena di gereja Bapak itu tidak ada Roh Kudus. Maksudnya nggak ada Roh Kudus, kenapa? Karena tidak ada yang berbahasa roh. Jadi ternyata Roh Kudus itu hanya bahasa roh. Ada banyak seperti itu, tidak ada hadirat Tuhan. Jadi mereka berpikir bahwa hadirat Tuhan itu hanya karena berbahasa roh. Padahal hadirat Tuhan itu terjadi kalau kita datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan menyingkirkan pemikiran-pemikiran negatif atau mungkin pola-pola yang terbentuk di dalam pikiran kita. Yang mungkin kita berpikir dengan itu maka kehadiran Tuhan nyata. Sama seperti orang Israel berpikir kalau tabut perjanjian ada di situ maka mereka akan mengalami kemenangan. Sementara mereka tidak menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka, tidak menyingkirkan dosa, tidak menyingkirkan ilah-ilah mereka. Dan kita lihat di sini supaya mereka berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan kalau mereka berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati itu tadi, mereka harus membuang semua apa yang menghambat mereka fokus kepada Tuhan. Apa yang menghambat mereka beribadah dengan segenap hati. Apa yang menghambat mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu harus disingkirkan. Lalu kemudian apa di sini dikatakan, tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Ya, tujukan hatimu kepada Tuhan. Loh, emang selama ini hati mereka ditujukan kepada siapa? Kepada kesibukan mereka, kepada berhala-berhala mereka, kepada ilah-ilah mereka, kepada pekerjaan mereka dan lain sebagainya. Mungkin juga dalam gereja Tuhan pada saat ini ada begitu banyak orang yang hatinya tidak tertuju kepada Tuhan di sini, hatinya mereka tidak mengarah kepada Tuhan, tapi kepada siapa? Kepada pendeta, kepada ketenaran, kepada berkat, atau mungkin hal-hal yang lain, atau kepada masalah, kepada pergumulan, kepada beban yang berat, tertuju ke situ. Sehingga tidak lagi hatinya tertuju kepada Tuhan. Kan gak ada yang tahu ya Bapak Ibu ya. Gak ada yang tahu. Dari sekian banyak yang hadir di sini, gak ada yang tahu hati kita itu tertuju kepada siapa. Kepada firman, kepada Tuhan, atau
kepada nanti sebentar mau makan di mana. Saya pernah singgung ini juga, ya kan? Atau nanti pekerjaan saya bagaimana. Padahal waktu yang Tuhan berikan kepada, yang kita berikan, bukan yang Tuhan berikan. Waktu yang kita berikan kepada Tuhan hanya 2 jam. Tetapi hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Oleh karena ada begitu banyak sekali yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita ingat-ingat. Sehingga kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya mereka diingatkan, ditegaskan oleh Samuel supaya mereka datang kepada Tuhan. Nah, mendengar perkataan ini, apa yang mereka lakukan? Tentu pasti banyak reaksi ya. Biasanya dimanapun kita berada ketika kebenaran disampaikan, itu banyak reaksi baik positif maupun negatif. Reaksi negatifnya mungkin begini, ngomong aja lo, emang siapa lo, baru anak kemarin, apalagi kan dia baru diangkat ya. Baru bau kencur sudah mau ngajarin orang tua. Ada yang seperti itu ya. Dan apalagi melekat dengan tradisi masa lalu, kalau yang harus dihormati, yang harus didengar itu adalah orang tua gitu. Bahkan ketika orang tua salah pun tidak pantas untuk minta maaf. Ada loh seperti itu ya. Padahal Tuhan tidak mengajar seperti itu. Siapapun yang salah harus rela bersedia membuka hati untuk meminta maaf, ya kan? Nah, ini Samuel baru muncul, tiba-tiba memberikan penegasan seperti itu. Pasti ada yang, siapa lo? Anak siapa lo? Bapakmu mana? Begitu. Gua kenal bapak lo. Mungkin apa waktu Yesus juga muncul kan, dia itu kan anak Maria, dia itu kan orang Nazaret. Masa dia menyebut diri sebagai Mesias? Masa dia menyebut diri sebagai Tuhan? Siapa dia? Sehingga mereka tidak percaya, sehingga tidak ada mujizat di Nazaret. Beberapa waktu yang lalu saya membaca satu judul Bapak Ibu, ini lari sedikit. Itu ada YouTuber Kristen, ada orang lain yang meninggalkan Tuhan, berkata begini, saya itu meninggalkan Tuhan, saya nggak buka YouTube-nya, cuma judulnya. Saya itu meninggalkan Tuhan karena peristiwa Natal itu kebohongan. Nggak ada salju di Nazaret pada waktu Yesus lahir. Saya mau tanya Bapak Ibu, Yesus lahir di mana ya? Yesus lahir di mana Bapak Ibu? Banyak orang berpikir Yesus lahir di Nazaret loh. Sampai kapanpun gak ada salju di Nazaret. Ini Bu Lucy tahu juga itu. Karena itu berada di satu tempat yang tidak mungkin ada. Zaman dulu gak ada, apalagi sekarang. Dan yang paling salah adalah dibilang Yesus lahir di Nazaret. Gak ada salju. Memang gak ada salju. Kalau di Bethlehem iya, di Yerusalem iya, di Gunung Hermon iya, bisa turun salju. Jadi memang kenapa dia meninggalkan Tuhan? Nggak tahu firman Tuhan, itu intinya. Nggak tahu Alkitab, tapi sok tahu. Pernah lagi mungkin saya cerita ini Bapak Ibu. Saya menceritakan bahwa di Yerusalem itu ada 2 versi kuburan Yesus. Satu versi Katolik, satu versi Protestan. Lalu ada haters yang kemudian berkata begini, ini pendeta sok tahu katanya. Coba tunjukkan bukti-buktinya. Kalau memang ada 2 versi. Berkata seperti itu. Saya cuma menjawab gini, terima kasih. Tapi Anda coba membaca sejarah. Coba membaca tentang Holy Land. Dan bertanya kepada orang yang pergi dari sana. Pulang dari sana, kamu akan tahu. Dan kadang-kadang memang banyak orang sok tahu. Padahal tidak tahu.